Galuh dari dulu sama ibu gitu kan. Terus kata ayah ikhlas aja, yang berkali-kali lagi gitu. Itu sakit banget, namanya kehilangan. Apalagi siapa sih anak yang mau kehilangan orang tuanya? Intinya tetap panjang umur tapi nggak boleh cepet tua. Om Swastiastu, Sampurasun, Salam Rahayu semuanya. Hari ini host di Hindu Channel kita berdua loh. Menjadi hostnya sekarang. Kita yang menguasai nih hari ini Hindu Channel. Betul itu. Nah, jadi kita harus gimana nih? Cakep. Luar biasa pemirsa Hindu Channel Semeton. Kita hari ini mengundang gadis kembar. Kok ceritanya barusan kok jadi hostnya? Ya. Emang udah izin? Ya, kita izin dulu. Semoga nanti kedepannya kita jadi hostnya ya. Kalau nggak dikasih izin pulang. Ya, yaudah yuk. Kita pulang. Boleh pulang? Jangan dulu. Pemirsa Hindu Channel Semeton, Hindu Channel, Salam Rahayu. Seperti yang disampaikan tadi, gadis kembar, ada juga Sampurasun. Ternyata mereka dari Bogor. Jauh-jauh dari Bogor naik Kereta di bandara Manggarai. Ya. Emang ada. Sampai muter-muter ya. Dijemput tadi ya? Iya. Di tim-tim ini channel. Iya, Luar gitu deh biasa. sambil muter-muter ya. Mbak Made, namanya Made Desak Made Dharma Galuh. Iya. Desak Made Dharma Dewi. Kok bisa kembar namanya? Karena kita kembar. Jangan jawab bareng lah. Refleks. Refleks ya. Nah biasanya orang kembar itu kan bajunya itu pasti sama couple. Nah ini modelnya aja yang sama. Karena kita tidak dibiasakan dari kecil untuk disamakan bajunya. Sama tidak dibiasakan oleh Dari orang tua. orang tua diminta oleh dokter yang membantu ibu melahirkan kita. Karena takut nanti besar kita ketergantungan maunya apa-apa sama gitu. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya sampai sekarang nggak sama nih. Ya, enggak sama. Enggak ada punya baju sama. Yang sama apa? Yang baru-baru ini? Enggak ada. Oh nggak ada. Anting Oh, anting. sama. Sepatu sama beda Dibeliin warna sama tapi. orang tua. Iya. Nah ini jomblo nggak? Enggak. Kita berdua udah ada yang ngikat ya. Waduh. Yakin? Sudah pasti. Sudah pasti. Jangan inilah buat pemirsa yang di channel nggak ada peluang. Wah, sedih ya. Sedih. Peluangnya makin sedikit ya. Tapi selagi janur kuning belum melengkung, dipersilahkan. Berarti bisa nanti namanya jadi Desak Made Dharma Miko. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita gadis kembar yang mungkin banyak gadis-gadis kembar, banyak juga bujangga-bujangga laki-laki kembar Hindu. Ini perdana Hindu Channel mengundang. Nah, kami mendapatkan juga informasi bahwa Desak Made dan Dharma Galuh, ya udah Galuh ya, Galuh sama Dewi sama Galuh itu semangat menjalani hidup itulah ya. Nah sebenarnya apa yang membuat termotivasi ya pura-pura bahagia atau memang bahagia beneran gitu kan? Mungkin Galuh, siapa dulu kakaknya dulu. Ini kakaknya. Iya, kakaknya dulu. Bisa lebih semangat ya karena mungkin aku kehilangan sosok ibu dari aku umur 12 tahun kelas 6 SD pas kita mau tryout 3. Oh, tryout 3. Ya, itu kita kehilangan itu pas kita mau tryout, ibu udah yang manja deh gitu, minta yang nanti sembahyang bareng ya gitu. Tapi kebetulan Galuh pas saat itu lagi datang bulan. Jadi Galuh nggak bisa sembahyang bareng. Akhirnya Dewi sama ibu sembahyang. Di tahun berapa? 2000. Di tahun 2015. 2015. Ya, seperti
itu gitu. Terus ibu bilang ibu sedih lah gitu karena kenapa jadi kok nggak bisa sembahyang bareng gitu. Padahal ibu pengen sembahyang bareng pas ibu lagi ngajar itu. Jadi ibu sempat ngayah untuk jadi guru pasraman di pasraman kita. Pasraman mana? Di pasraman Ganesha di Pura Atang Sanjaya, Bogor. Iya. Itu alamat lengkapnya mana itu? Daerah lengkapnya? Semplak ya? Komplek Atang Sanjaya, Semplak, Bogor. Itu. Nah, kalau Dewi sama kayak kakak juga karena kan Iya, benar tahu itu. kalau boleh tahu tahun berapa itu awal mulanya bisa ngerasain kehilangan. Dari semenjak kehilangan dari sih. semenjak sebenarnya. kehilangan Ya, itu kita ya mungkin kejadiannya Iya. gimana kalau boleh tahu. Ini kan juga akhirnya membuat teman-teman kita yang di luar sana juga kan semangat gitu. Oh, ternyata nggak hanya saya saja yang memiliki peristiwa atau kejadian, ini sebuah pengalaman gitu. itu dari kehilangan kita mulai diajarin sama ayah pertama untuk bisa ngatur apa-apa sendiri. Pertama apalagi kita harus bangun pagi untuk nyiapin ayah makan. Jadi kita harus masak tiap pagi untuk ayah makan seperti itu, dan ayah ngajar kita harus nyiapin juga bergantian. Jadi hari ini siapa? Besok siapa ngerjain, ganti-gantian masak ya, nggak Dewi terus, nggak Galuh terus. Hari ini mungkin Dewi, besok Galuh, kita gantian bagi-bagi tugas. Dan dari mulai ibu nggak ada itu, kita jadi bisa menata diri kita sendiri. Mulai dari barang yang kita perlu harus kita taruh di mana. Kalau misalnya kita butuh baju, dulu kan baju selalu, Bu baju ini udah dicuci belum? Itu momen-momen yang nggak bisa dilupakan. Baju ini udah disetrika belum? Baju yang ini kemana ya? Atau kaos kaki kemana ya? Sekarang kita kalau mau pergi kemana atau kita ada acara apa yang pergi berapa hari, kita nyiapin baju sendiri. Mulai dari jauh-jauh hari, baju ini harus dicuci nih karena nanti mau dipakai. Seperti itu. Dan kayak kaos kaki tertata, mulai kita merapikan di mana kita butuh nanti langsung diambil. Jadi nggak nyari dulu, karena kalau dulu kan tanya ibu ini di mana nih, di mana? Selalu ibu yang nyari. Selalu masak, ibu yang siap. Iya, masak ibu, makan, deh ayo makan. Sekarang kita masak, mau makan harus masak dulu. Gitu, harus belanja dulu kayak gitu. Bikin kita jadi lebih mandiri juga. Nah, kelas 6 tadinya ditinggal orang tua ya. Dari kelas 6 itu apa ada apa pesan dari ibu sebelum? Nah, sebelum gini, pada saat ibu, mohon maaf nih ya, Galuh sama Dewi, pada saat ibu mau pergi gitu kan, meninggalkan kalian berdua, apa yang kalian udah tinggalkan, momen apa? Mungkin kalian tahu kondisi ibu sampai dirawat atau gimana? Atau pas waktu mungkin ada kondisi salah satu Made si Galuh ataupun si Dewi itu sakit atau gimana? Bisa diceritain? Kalau sebelum ibu nggak ada itu, Galuh sempat sakit. Galuh sempat tipes, Galuh dirawat hampir sebulan itu. Sebulan dengan kondisi? Dengan kondisi di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya, jadi ibu yang rawat Galuh gitu. Nah, ibu bilang lah harus cepat sehat gitu karena kan badan Galuh tuh udah yang sampai habis gitu ya. Jadi ibu mikir kok anak ibu tuh sampai kayak gini gitu. Terus karena kan di usus Galuh itu ada pembengkakan karena tipesnya itu udah parah gitu. Galuh emang makannya yang sembarangan gitu, makan mie yang kayak gimana gitu. Masih mentah. Iya, terus ya itu ibu bilang, ayo sembuh gitu. Kalau sembuh nanti kita jalan-jalan, ibu ngomong kayak itu gitu. Itu yang keinget pernyataannya. Iya, terus ibu bilang, emang gak kasihan sama adiknya di rumah sendirian itu adiknya sekolah sendirian. Biasanya kan adik sekolah berdua gitu. Oh iya gitu. Akhirnya pas Galuh udah mau sembuh, dijemput sama adik sama ayah. Ke rumah sakit gitu. Terus Galuh bilang sama ibu, Bu, coba kan manggilnya kakak gitu ya. Bu, coba kakak mau jalan dong sendiri gitu. Karena Galuh mikir gini, kenapa sih orang sakit itu dibopong-bopong? Kenapa sih orang sakit itu harus pakai kursi roda gitu? Ternyata orang sakit itu nggak kuat untuk diri karena badannya lemes. Gitu. Nah, Galuh tuh merasa Galuh tuh nggak lemes. Gitu. Jadi Galuh, yaudah kata ibu, emang bisa, ibu bilang gitu. Bisa. Nah, pas Galuh berdiri, Galuh baru jalan, jatuh. Terus ibu nangis. Ibu bilang, kan udah ibu bilang belum sembuh banget. Ibu bilang begitu.
Oh ya udah, akhirnya sama ibu dituntun jalan, ayo pelan-pelan bisa, ibu bilang gitu. Oke, nah udah sampai di rumah tetap masih diurus sama ibu gitu sampai pulih. Terus check up, dokter bilang udah mulai di ususnya udah mulai ini deh ada penyembuhan gitu. Makannya tuh yang harus teratur. Oke, nah pas itu nggak lama ibu ada urut itu. Ibu tuh jadi ibu juga sempat ngurut gitu, ngurut orang-orang gitu. Nah ibu ada sempat ngurut ke Cinere. Ke umat kita juga? Enggak, ke temannya ibu. Yeah. Ke temannya ibu, terus pulang ibu kecelakaan. Oh, kecelakaan. Ya, ibu kecelakaan. Jadi ditabrak lawan gitu, apa ya? Kepala sama kepala, adu banteng tapi itu. Motor sama mobil, ibu ditabrak sama mobil. Tapi ibu pulang masih sendiri. Oh, kejadian itu masih pulang sendiri? Iya, ibu Itu sampai pulang masih kakinya berdarah ya? jadi ibu pulang dengan keadaan ya itu luka-luka gitu. Udah motor udah, maksudnya kalau motor nggak apa-apa deh, kalau hancur nggak apa-apa gitu. Tapi kan ibu pulang, ibu bilang dada ibu kena stang motor. Aduh. Gitu. Oh ya udah, jadi tuh kita posisinya kita lagi main, ditelepon sama ibu, pulang ibu kecelakaan gitu. Oh yaudah, pas sampai rumah ternyata di kaki kanannya ibu itu kelingkingnya itu robek. Robeknya itu bener yang sampai kayak apa mau Ya, putus kayak putus gitu. itu. Terus Galuh bilang kenapa nggak dijahit aja kakinya gitu. Terus ibu bilang enggak perlu, ibu bilang gitu. Ini nanti juga ini kok ketutup, ibu gitu. Oh iya gitu, akhirnya kita kasihin bubuk kopi. Kata ibu itu bubuk kopi itu untuk bisa biar darahnya nggak ini dulu iya, sementara. terus Karena biar keluar terus merekat itu. juga gitu si itunya kulitnya gitu. Oh yaudah, tapi semakin lama ibu semakin kurus gitu. Tadinya badannya yang subur, tapi jadi semakin kurus gitu. Badannya benar-benar habis, jadi apa ya, turun gitu badannya. Oh ya udah gitu. Tapi itu udah sembuh, kakinya udah sembuh, udah segala macam. Ibu udah melakukan selama 1 bulan, selama satu satu bulan, enggak satu Satu bulan bulan. lebih lah gitu. Oke, udah ibu ngejalanin aktivitasnya lagi. Ibu kan sebagai kader juga di Posyandu. Iya. Aktif di lingkungan ya. Iya, seperti itu. Nah, itu sebelum meninggal itu pulang sempat nungguin kita. Jadi kita nungguin sekolah, pulang sekolah karena kita biasanya pulang sekolah itu lewat di depan kantor RW tempat ibu itu Posyandu. Tapi ini kita lewat bawah, lewat jalan lain. Iya. Pas pulang kan kita mikir gini, kok ibu pulang lama banget ya gitu. Terus pas pulang ibu udah mau nangis gitu, ibu bilang kok ditungguin nggak lewat-lewat, ibu ngomong begitu. Terus kita bilang nggak tahu kalau ibu nungguin, maaf ya bu gitu. Oh iya ibu, udah nggak apa-apa gitu. Udah, terus ibu bilang ibu pengen beli es krim yang baru gitu, yang Itu terbaru. nyuruh kalian berdua? Nyuruh kita, nyuruh tapi kita. ibu mau ikut gitu beli Jadi es krim. perginya bertiga gitu. Bertiga, ibu, Galuh, Sama Dewi. Iya. Galuh juga. Iya, Ya, naik gitu. motor ceritanya mau ke Alfa. Nah, ibu bilang ibu tidur sebentar. Nanti di angka 2, jam 2 bangunin ibu ya. Ya udah, itu karena kita masih lama kan, kita mikirnya. Nah, pas udah di angka 1 kita masih keadaan kita masih pakai baju sekolah gitu. Tiba-tiba kan Galuh sama Dewi punya kakak. Kakak Galuh di bawah tidur sama ibu yang kaget gitu. Oh, Kaget. Nah, kita mikirnya karena orang biasa tidur kaget gitu kan, karena mungkin mimpi jatuh lah atau apa gitu. Ini kaget, terus dibangun deh ibu kenapa gitu, ibu kenapa gitu. Terus enggak nggak nyaut gitu. Nah, Itu mulutnya pas ngompol udah langsung. iya, langsung mulutnya gitu. udah kebuka. Iya. Gitu, udah nggak nutup lagi gitu mulutnya. Akhirnya panggil ayah. Panggil ayah di depan rumah. Pas panggil, ayah nggak mau langsung memutuskan kalau itu udah nggak ada gitu. Tapi itu ayah tahu itu ibu udah nggak ada. oh biar nggak semua panik. Iya, gitu. Jadi manggil dokter sama Dewi, langsung, ayo kita pergi manggil dokter. Nah, kebetulan itu dokternya lagi makan siang. Jadi tutup kliniknya. Akhirnya kita nunggu dulu, pas nunggu 30 menit kemudian baru panggil lagi ke rumah. Denyut nadinya itu ada hilang, tapi pelan. Denyut nadinya sekalinya ada itu pelan. Dan
kedua kali dicek udah nggak ada. Jadi dinyatakan bahwa ibunya ini udah nggak ada ya, denyut nadinya udah nggak ada. Itu kalian semua berdua dengar Itu. Tuh. menyaksikan kepergian orang tua ya? Iya, gitu. Bahkan sampai ibu dari tangannya anget, masih anget, Sampai dingin udah gitu. dingin, Galuh sama kakak Galuh di kasur. Gitu namanya ibu, maksudnya Galuh sampai kata kakak Galuh, coba kasihin minyak kayu putih gitu. Oh, diolesi. Ya, diolesin mungkin tangannya ini dingin, Galuh olesin gitu. Galuh masih, Bu bangun, ayo Bu bangun. Gitu. Enggak Bu, nggak apa-apa. Galuh masih, ayo bangun gitu. Katanya mau beli es krim, Galuh masih nggak mau yang mikir yang gimana dulu gitu. Tapi pas dibilang sama dokter ibunya udah nggak ada gitu, kita dibilang sabar ya gitu. Karena Galuh pernah mikir Galuh bukan orang yang termasuk kehilangan juga gitu. Oh. Karena Sebelum- saudara Galuh sebelumnya dia kehilangan ibunya. Iya. Terus Galuh mikir, Nggak kebayang bahwa itu adalah sebuah kehilangan. iya, gitu. Galuh mikir, semoga Galuh bukan orang yang termasuk kehilangan juga gitu. Tapi ternyata Galuh pas kehilangan gitu, Galuh bingung kok. Galuh juga jadi kehilangan juga gitu. Nah, terus Galuh tadi itu Galuh nggak bisa nangis. Galuh nggak bisa nangis gitu. Terus Pada saat itu. iya, Galuh nggak bisa nangis. Terus ada Om Galuh gitu kan, adik dari ayah Galuh. Udah sini nggak apa-apa gitu. Pas Galuh dipeluk, Galuh dielus. Oh, baru merasa. Galuh baru nangis gitu kan, Galuh baru nangis. Terus kata Om Galuh nggak apa-apa gitu. Ibunya udah nggak ada Galuh gitu. tisu. Ibunya udah nggak ada gitu kan. Terus pas itu kata Om Galuh udah jangan nangis dulu gitu, karena kan Galuh Galuh mikirnya kan kasih. Galuh mikirnya ibu tuh masih, jadi ibu umurnya panjang gitu, karena Pengen Galuh sama Dewi juga Iya. disaksiin gitu iya, sama ibu. Galuh tuh selalu mikir kalau mau tidur, kalau Galuh gede gitu, Galuh besar, ada ibu sama ayah gitu yang dampingin gitu. Sebuah kelengkapan yang luar biasa gitu Iya. berpikirnya. Galuh selalu berusaha kayak tiap Galuh mau tidur, Galuh selalu berusaha Tuhan semoga orang tua saya panjang umur gitu. Semoga bisa menyaksikan kita untuk sukses gitu. Tapi ternyata Tuhan lebih sayang sama ibu gitu kan. Udah pas ibu nggak ada, kita nunggu hari baik gitu Oh iya. untuk ngaben. Oke. Jadi meninggalnya itu Selasa, Selasa malamnya itu jam 12 baru dikasih formalin. Karena hari baiknya itu hari Kamis. Oh iya. Jadi hari Kamis baru dikremasi. Jadi Rabu kita itu nginep di rumah duka. Rabu sampai Kamis sudah upacara kremasi. Ngelarung itu maghrib, ngelarung ke Cilincing. Itu ngelarung udah selesai. Di situ baru mikir kayak anak-anak lain itu mau masuk SMP itu kan didaftarin sama orang Dampingin tuanya. orang tua. Itu Dewi sama Galuh tuh Pertama kali. pertama kali itu didaftarin sama kakak Dewi. Jadi udah data-datanya diinin, disuruh daftar, kita ngelengkapin, dan pas mulai mau SMK kita mulai sama ayah udah cari ke sekolah sendiri, ambil formulir sendiri, daftar sendiri. Itu Dewi pernah ditolak sama salah satu sekolah karena harus orang tua yang tanda tangan, Oh, sedangkan ayah nggak bisa datang. susah jelasin ya. Iya, Dewi udah nunggu dari jam 5:30 pagi untuk ambil antrian untuk formulir. Terus pas mau udah semua selesai sampai jam 1 siang kita nunggu di sana. Harus tanda tangan orang tua. Ada temen Dewi yang bisa diwakilin karena dia ibunya juga nggak ada, diwakilin bisa tanda tangan. Tapi pas Dewi nggak bisa, harus orang tua. Itu dipaksakan, sedangkan ayah posisinya kan lagi kerja ya itu. Jadi ini udah daftar sendiri, kita nunggu sendiri, itu pas ini harus orang tua. Jadi kalau orang tua nggak tanda tangan, kita nggak bisa masuk. Dari situ ya udah Dewi lapor ke ayah, katanya ya udah cari sekolah lain. Kita pergi berdua, selalu daftar berdua. Ayo Kak, kita cari sekolah di mana ya? Dengan happy-nya, dengan Iya. senangnya. Dan Biar semua nggak. pada saat di sekolah-sekolah itu kan pada sama orang tua ya, pada sama ayah sama ibunya atau sama ibunya aja gitu kan.
Pas di situ mikir lagi, kok kita kok berdua doang ya, nggak diinin sama ayah ya. Itu kan karena kata ayah biar belajar, jangan sama ayah terus. Kalau ayah tuntun terus nanti adik sama kakak nggak bisa apa-apa sendiri, harus sama ayah. Jadi mulai dari situ kita daftar apapun, dari sampai sekarang kita kuliah kita daftar sendiri, ngurus semua administrasi itu sendiri. Kita tinggal laporan ke ayah ini yang harus dibayar, ayah tinggal ngeluarin uang. Nah, berarti Galuh sama Desak ini bisa dikatakan proses dipaksakan untuk dewasa. Iya. Itu setelah ibu nggak ada di Iya. setelah kelas 6 itu. Nah, proses untuk memaksakan menjadi seseorang yang dewasa itu kan tidaklah mudah. Iya. Banyak rasa yang membuat kita itu selalu ingat dengan sosok ibu gitu kan. Iya. Di sisi lain memang kadang juga ngerasa sedih, akhirnya ayah berjuang sendiri. Gimana caranya Galuh sama Dewi juga harus membantu kedua orang tua, membantu ayah gitu kan, dan membuat bangga ibu, tenang ibu di sana gitu kan. Nah, apa yang mungkin Dewi yang Dewi bisa bayangkan atau bisa diingat lagi pada saat memaksakan untuk dewasa itu? Apa yang dilihat? Apakah ayah yang dilihat atau kakak atau Kak Galuh juga, atau lingkungan, atau kedepannya saya harus gimana? Ibu nggak ada gitu. Iya, itu awalnya tuh kayak kaget ya pertama ya. Apa-apa yang biasanya sama ibu ini harus sendiri. Kita mau pergi kemana-mana sendiri, nyari apa-apa sendiri. Terus mulai mau, kalau kita ngestak terus di situ untuk bergantung sama orang lain, karena awalnya kita terbiasa bergantung sama ibu. Semenjak ibu nggak ada, kita harus bisa sendiri. Dari situ karena ngelihat ayah yang awalnya yang masih ngurus masak, masih beberes segala macem. Terus iya, Dewi mikir ayah udah kerja capek ya, lagi kerja yang jauh gitu. Terus masa kita yang di rumah nggak bantu? Mulai dari situ kita bertiga ini mulai bagi tugas. Hari ini siapa yang nyuci piring, siapa yang beberes rumah, siapa yang masak. Jadi nggak semua ngestak cuma di Dewi, enggak. Kalau cuma di Dewi aja nanti kakak-kakak Dewi atau yang lainnya tuh nggak bisa ini sendiri juga ngerjain tanggung jawabnya sendiri. Jadi dikasih percaya sama ayah bahwa anak-anak ayah bisa. Semangatnya gitu. Iya, ayo pernah kita ngerembukin berempat kalau misalkan keluarga kumpul. Iya, kumpul keluarga. Ini kalau misalkan ayah tinggal kerja, mas ayah harus nyuci, ayah capek loh. Akhirnya kita di situ ayah percaya sama anak-anak ayah bisa ngerjain tanggung jawabnya masing-masing. Dengan tegas atau ayah juga nangis? Ayah bilang dengan tegas. Tegas. Ayah yakin anak-anak ayah bisa. Ayah yakin kalau ayah tinggal kerja, anak-anak ayah bisa ngerjain apa yang harus mereka kerjain. Anak-anak ayah udah pada gede loh. Ayah ngomong gitu. Terus dari situ kita terbuka untuk, ayo kita, apalagi kita perempuan, kita nggak bisa bergantung terus. Harus jadi yang jalan ya harusnya gimana, kita harus jalan sendiri, kita ambil keputusan sendiri. Kalau kita nggak bisa ambil keputusan sendiri, Dewi selalu rembukin sama ayah. Ayah ini ada kayak gini, ini harus kayak gimana. Pasti ayah selalu nanya, adik maunya gimana? Adik terima nggak itu? Apa kendalanya yang ada di adik? Kalau itu suatu proses yang bikin adik nggak bisa maju, jangan dilakuin. Tapi kalau suatu langkah itu bisa bikin adik maju, lakuin. Mau gagal berapa kali, lakuin. Seperti itu. Nah, Dewi kan punya kakak dua. Iya. Nah, kemudian kayak kakak juga kan, Galuh memiliki tanggung jawab bahwa saya punya adik. Gitu. Sedangkan waktu itu kan akan semakin berjalan. Nah, gimana cara Galuh itu membuat orang itu nggak mengetahui kesedihan saya gitu pada saat itu, supaya saya itu tegar, nggak kelihatan sedih, walaupun pada hari ini terbukti bahwa Galuh meneteskan air mata. Ini suatu titik saya laki-laki aja ikut kena gitu loh. Mungkin saya nggak perlu cerita lah latar belakang saya, tapi dengan kondisi Galuh sama si Dewi ini membuat saya juga, aduh, luar biasa perjuangan ya, pendewasaan
yang terpaksa harus dewasa itu luar biasa. Gimana cara pada saat itu harus tegar, harus menunjukkan bukti bahwa saya mampu gitu. Galuh sempat kayak belum ikhlas ya, bisa dibilang belum ikhlas sampai 2 tahun setelah ibu nggak ada. Itu Galuh uring-uringan terus gitu. Galuh selalu ngajak ayah ayo kita ke Cilincing aja gitu, karena yang Galuh tahu kan saat ibu dilarang ibu di Cilincing gitu. Terus kata ayah, kenapa kita harus ke Cilincing ya? Ayah ngomong gitu, karena kan ibu udah ada di sini, ibu udah ada di rumah, ayah ngomong gitu. Terus kita sembahyang aja di rumah ayah gitu. Oh iya gitu. Tapi Galuh selalu bilang kalau ibu masih ada di sini gitu. Galuh selalu kayak ngadu, Bu, kakak capek kayak gini gitu. Bu, coba kalau ibu masih ada gitu kan. Kakak ada jadi tempat curhat. iya, kakak jadi bisa sama adik bisa kayak adalah buat kayak Bu, ini Bu kayak gini gimana ya Bu. Tapi kakak nggak mau ngelakuin itu ya. Ibu selalu kayak ya udah santai aja. Ibu tuh orang yang happy gitu. Ibu selalu kayak udah jangan nangis ibu gitu. Ibu sama ayah tuh selalu bilang nggak jangan nangis gitu, ngelakuin apa tuh jangan nangis gitu. Tapi waktu itu Galuh emang nggak boleh nangis gitu sama ayah. Terus ayah bilang kalau mau nangis gitu, nggak apa-apa gitu. Terus makanya sampai sekarang tuh Galuh Ayah malah ikut nangis. Galuh nggak bisa kalau misalnya Galuh harus ya Galuh nggak bisa gitu nangis gitu. Tapi kalau misalnya ayah bilang ya udah nggak apa-apa nangis, baru Galuh nangis. Karena pas ibu nggak ada itu ayah bilang jangan ditangisin terus ibunya, kasihan. Takutnya jalan ibunya berat gitu. Tapi hati kecil berbicara selalu selalu karena tersentuh. Kan kayak pulang sekolah biasanya pulang ayah ibu mana gitu. Oh ibu ada di dapur gitu. Oh iya gitu. Biasanya yang kita pulang cari itu ibu gitu. Karena yang nggak tahu dari tiap kita pulang dari mana Setiap aja. momen pasti Iya, ibu selalu pasti ibu kelihatan. yang dicari gitu. Nah, pas ibu nggak ada, Galuh sering kayak beberapa kali beli jajan gitu. Selalu 5 gitu. Terus ayah bilang, ibunya kan udah nggak ada, kenapa masih belinya 5? Ayah bilang gitu. Terus Galuh bilang, oh iya biasanya kan ada ibu gitu. Biasanya ada ibu kan, kalau ada ibu beli makanan, beli minuman 5 gitu. Terus katanya mulai sekarang biasain 4 ya belinya, ayah ngomong gitu. Oh iya Galuh. Terus Galuh mikir kan karena biasanya oh yaudah nih pulang bawa 5 gitu. Terus ayah bilang jangan dibiasakan diri bahwa ibu masih ada gitu. Ibu emang masih ada tapi ibu udah nggak di sini, ayah bilang gitu. Ibunya jangan ditangisin mulu, kasihan gitu. Tapi karena mungkin Galuh lebih sering sama ibu ya kan. Galuh sakit sama ibu ngerasa gitu. kehilangan. Iya, terus ayah bilang kalau kayak gini terus ibunya nggak diikhlasin, kasihan ibunya nggak bisa jalan maju gitu. Ya udah, kira Galuh bilang gimana cara ikhlasinnya gitu, karena sedangkan Galuh dari dulu sama ibu gitu kan. Terus kata ayah ikhlas aja, ikhlasin, berdoa buat ibunya gitu tiap mau Bapak tidur. ayah selalu berusaha menguatkan ya. Iya, padahal ayah sampai bilang kalau misalnya kayak gini terus ayah juga sedih gitu. Karena ya kalau ditangisin mulu ayah harus apa, ibunya udah nggak bisa balik Sampai lagi. ayah aja bingung ya. Iya. Karena anaknya nangis, sedih gitu kan. Karena kan bingung, itu biasanya tiap hari kita ada ibu gitu kan, terus tiba-tiba dikagetkan dengan suatu keadaan bahwa mengharuskan ibu nggak ada, dimana harus kita melakukan sesuatu ibu nggak ada. Jadi apa kebiasaan kita di rumah terus tiba-tiba kebiasaan itu hilang, kan kita juga kaget gitu. Itu ngebiasain diri buat terbiasa dengan itu susah banget itu. Nah, Dewi, kalau Dewi melihat kondisi keluarga, kalau dari sini aja kayak ngelihatnya itu Dewi kuat gitu, walaupun kakak aja nyampe ngeluarin air mata. Bukan berarti Dewi itu nggak meneteskan air mata, nggak sedih dengan kondisi itu, kan bukan. Tapi gimana caranya Dewi juga menunjukkan kepada kakak, kepada ibu, kepada almarhum Suwargi, juga kepada orang tua bahwa
ya sebagai anak yang terakhir gitu kan, ragil, bisa berusaha menguatkan kakak-kakaknya juga, sama-sama berjalan semangat bareng, itu gimana? Kalau misalkan Dewi pernah berpikir gini, kalau kakak-kakak Dewi sedih, ayah Dewi sedih, satu keluarga sedih, siapa yang nguatin? Walaupun pernah nangis. Walaupun udah nangis. Kita kan tapi nangisnya, Dewi nangis nggak kayak, aduh nangis sedih banget, enggak. Ada satu ketika di mana Dewi sendiri, Dewi nangis. Emang lagi ngerasa banget bener-bener, ini nggak bisa nerima keadaan ini, Dewi nangis. Tapi Dewi sendiri. Karena kalau misalkan Dewi kelihatan ayah atau kelihatan sama Mbu atau Galuh, itu pasti Tambah kasihan. tambah makin sedih. Kalau satu keluarga sedih, siapa yang nguatin? Jadi kalau misalkan ayah sedih atau Mbu sedih atau Galuh sedih, Dewi tuh suka kayak kelakuan Dewi tuh random ya jadinya. Kadang suka ketawa nggak jelas terus tuh jadi pada ikut ketawa. Dan pertama tuh Dewi juga berusaha menghibur iya, diri juga. Dewi juga tuh lemot orangnya kan. Jadi kalau ayah ngomong apa, terus ini kan kayak gini deh, oh emang iya, terus ya enggak tuh, jadi ayah ketawa, si Adi benar-benar ya. Tapi ada suatu keadaan di mana Dewi ngerasa nggak kuat banget, tapi Dewi masih berusaha, Dewi masih kuat karena Dewi ngeyakinin diri Dewi, ayo bisa. Kalau kita mau ngestak, kapan kita majunya? Ya. Ayo kita keluar dari zona ini. Kalau kita terus sedih, kita kapan bahagianya? Bahagia itu kita yang nyiptain sendiri. Ya. Kalau kita berlarut dalam sedih, kita nggak akan maju. Gitu. Nah, selama berjalan sampai saat ini, pernah ada berdua selalu ada kejadian yang mungkin di luar dugaan kok bisa, mungkin ada musibah yang selalu berdua, ada nggak? Pernah nggak kejadian-kejadian? Pernah sih, Galuh Bareng ini kan. sama kakak juga? Iya bareng, Galuh ini kan jualan gitu ya. Oh, jualan berdua? Iya. Buka all shop. Oh, buka, dibantu sama adik? Iya. Kakak juga? Enggak, kita berdua. Kita berdua. Jadi kalau ada, supaya meringankan juga beban iya, orang tua. kalau ada orderan kemana, selalu Dewi yang bawa motor. Karena kan orderannya lumayan, COD-nya jauh-jauh. Ada yang di Bogor kota, ada yang ke arah Unpam atau kemana. Seharusnya kan sama kakak ya? Iya, sama kakak berdua. Heeh. Kita naik motor berdua. Iya. Nah, terakhir itu kita pernah kecelakaan berdua. Itu udah COD semua, Galuh yang bawa motor. Gitu. Jadi itu di tikungan ada orang nyalip dari kiri, cuma dia motong jalan kita. Ini kita di sini, dia motong begini, dia mau belok kanan. Tong ke kanan. Motong ke kanan, sedangkan kita lurus. Itu. Jadi nyerempet, kita keseret. Itu ke lampu motor depan itu pecah. Aduh. Dan kita keseret, itu baret motornya. Dan stang si motor itu Nggak sama lurus. spionnya Iya. itu. Jadi Nggak imbang. Iya. dia nabrak, jadi nyangkut di stang kita. Oh. Gitu. Jadi kita mau buang kanan tapi kan ada lawan arah. Jadi udah kita nyeret di situ gitu. Itu 2 meter apa 3 meter itu keseretnya. Nah, akhirnya ditolongin sama anak-anak muda, ditolongin. Terus si bapak yang nabrak kita ini bilang gitu, kita yang salah, kita yang disalahin deh gitu. Oh enggak, mbaknya kan yang salah, mbaknya ngambil jelas-jelas kita dari tadi di situ gitu. Dan terus langsung Galuh giniin, masnya mau belok kanan bukan? Oh enggak dikituin. Nah terus ada dari anak muda itu bilang, yaudah ini dibawa ke jalur hukum aja bisa kok, digituin. Terus Galuh ya udah ayo gitu, karena Galuh kan nggak merasa bersalah, ya udah ayo gitu. Tapi si bapak yang diboncengin sama mas-mas ini langsung ngeluh, aduh dada saya sakit gitu, dada saya sakit nggak banget. ingat apa-apa sama sekali. Saya benar-benar nggak ingat apa-apa gitu. Saya pas jatuh udah saya nggak sadar gitu. Padahal kalau mau dibilang yang harusnya pingsan itu Dewi, karena Dewi palanya kebentur ke aspal. Iya, kebentur terus keseret gitu kan. Ya itu kebenturnya kenceng, kalau ngebeledak itu kan lebih kenceng gitu ya. Itu Dewi udah sempat tiduran di aspal. Pandangan Dewi gelap, tapi kata Galuh Dewi melek. Terus langsung dibangun, dek bangun. Dan itu kita minggirin motor sendiri ya, berdua ya? Berdua itu? Iya, Karena orang pada bantuin si bapak yang pingsan itu. Si bapak itu pingsan. Bapak itu pas nempel ke kita motornya, pas kita miring, bapak itu udah pingsan gitu. Gitulah gitu. Nah terus Galuh ngerasa, wah tangan Galuh kayaknya bengkak nih gitu, kayak baal gitu. Oh, Terus karena keteklek itu ya? Iya. nah,
Terus si emas yang bantuin kita bilang, itu sebenarnya bisa kalau mau dibawa ke jalur hukum gitu. Langsung si mas itu bilang, kalau mau dibawa ke jalur hukum gimana? Oh iya ayo, kalau gitu. Terus si bapak itu langsung bilang, udah saya sakit banget gitu, saya udah nggak inget apa-apa deh. Dan itu nggak ada Oke. permintaan maaf. Ya, nah pas dia mau Berdua itu ya iya, kejadian seperti itu. udah mau selesai, si bapak itu nyalain motor, sen kanan, nyala. Oh. Dia emang sebenarnya mau belok kanan. Mau belok kanan, Iya. cuman karena melakukan kesalahan itu. Iya, dia nggak ngaku. Jadi itu tikungan, cuma lurus gitu. Nah, kita di sebelah kanan. Dia dari kiri itu kenceng, langsung mau ngambil Motong. kanan gitu, mau motong. Nah itu sampai ke rumah juga bawa motor Iya. sendiri Iya, tadi. tukeran Dewi yang bawa motor. Karena itu kan tadi Galuh yang bawa motor. Tangan Galuh udah nggak kuat. Tangannya nggak kuat. Berarti sama kayak orang ibu dulu ya pas waktu pulang. Iya, itu ibu. Tapi kan kalau ibu itu Sendirian. sendiri. Iya, ini Oh, kita kalau- kan berdua. Itu cuma pelan-pelan karena itu stangnya nggak lurus. Stang motornya ini jadi nggak lurus, jadi bengkok. Gak bisa bayangin kalian Itu perempuan ngebawa kayak Maghrib. gitu. kita dari awal SMP itu bawa motor, tapi bukan motor yang wah gitu. Jadi kendala-kendala di motor itu kita tanggung berdua. Karena- Ganti busi itu bermasalah, businya bermasalah, rem bermasalah, kita berdua. Jadi itu selalu ada alat-alat kunci-kunci di bawah motor kita. Iya. Itu buat kunci ganti busi, buat rem segala macam. Udah Ayah dikasih sediain. Saking mandirinya. Iya, katanya suruh belajar gitu. Jadi kalau Iya. misalnya hal-hal kecil jadi bisa dilakuin sendiri gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa banget, telepon ayah, ayo. Ayah samperin, ayah bilang gitu. Nah itu kejadian cuman sekali itu. 3 kali ya kita Tiga kali Iya. kecelakaan Ya, sebelum itu. itu kita Udah 2 Sebelumnya kali. udah 2 kali juga. Iya, sebelumnya udah 2 kali. Sampai segitunya. Iya. Nah, ketika kejadian-kejadian kayak gitu apa yang kalian bayangkan? Maksudnya, oh kok saya sama kayak ibu jatuh-jatuh gitu apa gimana? Sebenarnya Nggak, nggak sampai nggak. ngebayangin kayak gitu. Cuma jadi Jadi trauma kayak ingat- trauma. ke diri gitu. Jadi Galuh kalau di jalan itu malah Galuh jadi nggak berani gitu, karena Galuh sempat pas mau kecelakaan itu jadi di belakang truk Oh, Remnya tuh rantainya itu Nyangkut. macet gitu. oh motornya. Iya, jadi lepas terus nyangkut ngestak sih ban belakang. Jadi langsung bener-bener nggak bisa digeser aja itu susah karena maju aja nggak bisa, bannya nggak maju. Dan di belakang itu pas truk pas banget truk besar itu. tuh, Molen ya itu ya? iya, Truk molen. akhirnya ke pinggir. Nah sebelum kejadian itu Galuh kepleset. Oh, Galuh. Iya kepleset. Abis itu kepleset, kejadian itu malamnya kepleset juga sama Dewi di tempat yang sama. Dia pas tikungan langsung jatuh. Karena gitu. mungkin apa kembar apa ya? Enggak juga. Enggak. Sebenarnya apa yang dirasa satu sama lain ini hampir sama apa memang pasti akan sama? Hampir sama sih. Hampir Mama. sama. Iya. Oh, saya kira malah sama kalau kembar itu. Karena kita 2 hari-hari. Oh, 2 hari-hari. Iya, kita nggak identik kembarnya. Tapi secara ini kalau misalnya orang yang lihat itu memang mirip ya? Kalau baru ngelihat mirip. Baru ngeliat mirip. Tapi kalau udah kelamaan kan pasti merhatiin gitu. Nggak mirip. Luar biasa. Pengalaman pendewasaan hidupnya gitu karena ini cukup lama kita dulu. Mungkin penonton yang nonton agak nggak lama lah. Tapi kalian luar biasa menurut saya. Nah, gimana cara kalian? Mungkin ini terakhir juga memberikan semangat satu sama lain. Mungkin Galuh memberikan semangat ke adiknya, terus adiknya juga memberikan semangat ke kakak. Coba. Galuh. Kalau ke Ade karena apa ya, Ade tuh Bawel. iya Ade bawel. Tapi pernah satu sisi di sekolah Ade dipukul sama cowok. Tapi dipukul pas dadanya gitu. Itu Galuh lepas kontrol banget kan. Galuh marah, Galuh tarik gitu si Ade, siapa yang mukul Galuh? Ternyata temen kelasnya gitu. Galuh samperin ke parkiran, Galuh bilang siapa yang mukul Dewi, Galuh gitu ya. Itu Galuh pukul cowoknya gitu. Karena Nonjok dia. Galuh gini, Galuh tuh orang-orang yang Galuh sayang, orang-orang yang di dekat Galuh, siapapun itu, kalau misalnya ada yang macem-macemin, ya Galuh ikut turun tangan gitu. Galuh nggak mau nih adik Galuh lecet. Kayak maksudnya walaupun kita nggak beda jauh, tapi namanya Galuh jadi seorang kakak gitu. Adik Galuh, kak diginiin, siapa kakak yang nggak marah adiknya?
Iya. sampai dipukul kayak gitu, apalagi sama laki-laki gitu kan. Itu terus dia bilang dadanya sakit gitu. Akhirnya gue bilang, mana cowoknya kalau kan. Terus si cowok ini nggak minta maaf. Cowok ini cuma bilang bercanda. Terus gue bilang kalau bercanda nggak harus mukul. Kan bisa pelan-pelan, kan bisa bercanda yang lain. Kenapa harus mukul gitu? Terus Dewi yang selalu bilang, udah kak, udah. Dewi yang selalu, udah gitu. Karena Dewi itu kan ya mau ngadu ke siapa lagi gitu. Kalau nggak ke kakaknya ya ke embonya gitu. Kalau ke embo kan mungkin jarang bareng gitu. Lebih sering bareng sama Galuh. Gitu. Makanya dia suka, kak ini nih si ini. Ya udahlah biarin aja Galuh. Sampai dia bilang, kak badannya sakit. Ya udah sini gue yang bawa motor. Galuh bilang, nggak apa-apa karena kan Galuh nggak bisa. Kalau malam itu Galuh nggak bisa bawa motor karena mata Galuh pernah kesorot lampu mobil itu. Terus sakit, udah Galuh nggak bisa bawa motor malam. Gitu. Akhirnya ya Galuh bilang sama Dewi, pokoknya kalau mau gimana bilang. Mau itu salah adik juga bilang gitu. Jadi kita tahu gitu. Sama-sama terbuka. Iya, pas kemarin sempat ulang tahun ibu. Ulang tahun ibu. Ya, ibu ulang tahun Maret, 16 Maret. Terus Galuh bikin video tentang ibu gitu kan. Semua tentang Momen-momen. ibu. Iya. Terus ya Galuh berusaha nggak nangis depan Ade, tapi si Ade ngomong, kenapa nangis? Terus Galuh tunjukin videonya. Terus Dewi nangis juga gitu. Oh, nangis juga ternyata. Terus nangis juga lepas. Oh, lepas. Galuh bilang, hari ini ulang tahun ibu ya. Iya, hari ini ulang tahun ibu. Terus dia nangis lagi. Terus Galuh bilang, apapun ke depannya nanti ya kita jalanin bareng-bareng gitu. Ade punya kakak gitu, punya mbok, punya ayah, punya om, punya semuanya gitu. Ade punya keluarga di sini. Ade jangan merasa cara memberi semangat ke Ade. Iya, Ade jangan merasa Ade sendirian gitu. Ade kalau misalnya Ade nggak ada yang nemenin, ya udah sini sama kakak gitu. Kenapa harus karena kan Dewi pernah kena bully gitu ya. Dia pernah kena bully, dia takut ketemu temennya gitu. Terus Galuh bilang, lu nggak perlu takut ketemu sama temen lu nggak salah karena temen lu yang salah, Galuh gituin. Terus Dewi iya kak, tapi dia tetap takut gitu karena temennya ini kan rame-rame. Akhirnya Galuh nungguin Dewi ini selesai kelas, Galuh tungguin, Galuh liatin temennya, tapi temennya itu nggak berani gitu. Terus Galuh ancem lah si teman-temannya ini, tapi Galuh nggak langsung ngomong gitu. Galuh pura-pura ngomong sama Dewi aja, yang kemarin ngebully bisa nih masuk ke BK, ijazahnya ditahan. Galuh bisa bilang gitu kan. Terus Dewi yang nahan Galuh, ya biarin kan dia ijazahnya ditahan karena sebenarnya kesalahpahaman aja teman-teman itu tuh nggak bisa convert PDF to Word gitu. Jadi Sedangkan itu lagi ujian kalau nggak iya, salah. lagi ujian Mau minta nyontek contekan gitu. ke Dewi, tapi Dewi berbentuk PDF gitu. Dewi kasih PDF. Maksud Dewi, lu bisa PDF to Word di Google tuh banyak gitu caranya. Nah terus si Dewi diginiin, lu sengaja ya ngasih kita yang PDF biar kita nggak bisa nyalin. Tapi Dewi nggak mau ngelaporin itu. Dia bilang kalau misalnya dilaporin, ya kasihan juga gitu mereka. Terus gue bilang jangan terlalu, nggak enak nih sama orang. Jadi orang seenak gitu sama kita. Kapan-kapan seenak aja, nggak apa-apa gitu. Karena lu udah diinjek-injek kalau gitu kan. Iya kak. Akhirnya, tapi temennya ini minta maaf satu doang dari 20 orang itu, satu yang mewakilkan gitu. Katanya, gue mewakilkan teman-teman gue yang ya ini sama lu gitu, dia bilang gitu. Terus kata dia iya gitu. Itu sebelum uji kom, berharap uji kom dikasih nih sama Dewi. Galuh bilang jangan dikasih tahu apa-apa. Mereka nih kurang paham tentang teknologi, tapi mereka musuhin yang bisa gitu. Itu. Jadi itulah cara Galuh untuk memberikan semangat ke adik juga, memberikan memberikan perlindungan bahwa ini lo gue kakaknya, gue pasti akan jaga lo juga apapun itu, walaupun gak ada yang bela ya siapa lagi gitu kan gitu. Walaupun kita sering agak ribut-ribut kecil gitu, tapi kan namanya tidak pasti. Iya, namanya saudara. Ini siapa yang sering ngajak ribut siapa? Oh ini. Soalnya Dewi ngeselin, jadi kadang gimana ya, Dewi diam aja tuh, kakak-kakak Dewi pada lu ngeselin banget sih muka lu, suka gitu. Terus kayak Dewi lagi ngapain ya, tuh mbok tuh lihat tuh adek lu tuh mukanya tuh mbok ngeselin banget.
Lagi tidur juga, lu kenapa sih makin gede makin ngeselin, lu dia nggak ngapa-ngapain gitu, jadi pada kesel. Nah, Dewi gimana cara memberikan semangat juga ke kakak? Kalau Dewi gini, ayo kak, kita ngelakuin sesuatu karena apa dulu terbiasa dibimbing, ayo kita lakuin sendiri, kan kita bisa. Dewi selalu bilang gitu ke kakak, kita bisa loh. Kalau misalkan kita nggak bisa, yang mungkin kita udah ngukur, wah nggak bisa nih, jangan diambil. Tapi kalau wah nggak bisa nih, kita masih mau coba dan itu gagal nantinya, nggak apa-apa. Seenggaknya kita punya pelajaran baru. Jangan nyerah kalau misalkan kita udah gagal sekali terus nyerah. Biasanya kan banyak yang gitu ya. Terus Dewi minta kakak buat jangan nyerah, kita lakuin lagi. Kalau misalkan nggak mau lakuin lagi nggak apa-apa. Hitung ini sebagai pembelajaran baru kita, lembaran baru kita, wawasan baru kita. Jadi kita terus maju ke depan. Kalau kakak terus ngelihat ke belakang, nggak akan bisa maju. Jadi ayo kita maju bareng-bareng. Nah, Itu sebab kenapa kita udah mulai kurang-kurangnya berantem, itu biar kita bisa maju bareng-bareng. nah, Galuh, Dewi, pasti orang tua kalian pasti akan menyaksikan di Hindu Channel. Ya. Ucapkan gimana rasa kasih sayang kalian, doa kalian kepada orang tua kalian mungkin yang sudah tidak ada dan juga yang masih ada, supaya tetap tegar. Ayo sama bareng-bareng. Silahkan di kamera sampaikan rasa terima kasih dan lain sebagainya. Ya. Mungkin Dewi Ya udah agak dulu. Kalau buat ibu kan bisa ngelihat kita di mana aja gitu, karena ibu bisa lihat kita dari atas gitu. Kita udah nggak bandel gitu, kita udah gede. Semoga ibu bisa nyaksiin gimana suksesnya Mbok, Ade sama kakak nanti. Walaupun ibu nggak bisa nyaksin bareng-bareng di sini langsung. Kalau buat ayah jangan cepet tua. Kalau ayah cepet tua, kita masih apa nanti? Semoga ayah panjang umur terus ya. Ayah sehat terus. Biar kita bisa bareng-bareng terus kan. Maunya kakak sampai nanti kita sampai sukses, sampai kita masing-masing berumah tangga, ayah masih ada, ayah masih tetap sama kita gitu, walaupun mungkin ya nggak satu rumah tapi kita masih bisa bareng. Semoga ayah panjang umur, jangan pergi dulu sebelum kita cukup gitu. Walaupun kita cukup pun kita masih butuh ayah gitu. Pokoknya ayah harus tetap ada di sini gitu. Jangan masa kakak udah kehilangan ibu, masa kakak kehilangan ayah juga gitu. Jangan sampai kayak gitu juga. Kakak nggak mau kehilangan yang berkali-kali lagi gitu. Itu sakit banget. Namanya kehilangan. Apalagi siapa sih anak yang mau kehilangan orang tuanya? Ayah bisa temenin Mbok, Adik, sama kakak di sini terus. Pokoknya ayah harus sehat, harus bahagia terus. Intinya tetap panjang umur, tapi nggak boleh cepet tua. Untuk ibu, semoga ibu lihat kita di sini, ibu bahagia terus di sana ya. Lihat perkembangan kita terus sampai kita nanti bisa punya anak cucu mungkin. Dan untuk ayah, semangat kerjanya, sehat selalu, sayang selalu sama anak-anak. Terus apa ya buat ayah? Ayah tuh hebat. Dah. Pokoknya kita semua sayang ayah. Terima kasih Galuh. Terima kasih Dewi. Sama-sama. Hindu Channel hari ini mendatangkan motivasi kita semua dalam menjalani hidup, dalam membentuk kedewasaan. Siapapun kita, siapapun yang menyaksikan ini, semua menjadi pembelajaran. Dan mungkin teman-teman semua di sana
juga memiliki peristiwa-peristiwa Ya. atau masalah-masalah di keluarga. Itu sudah pasti. Kita hidup di dunia ini sudah pasti kita mengalami Iya, itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa bersikap, bisa menampilkan, bisa menunjukkan bahwa yaudah kita sama-sama bersama. Gitu aja. Terima kasih Galuh, terima kasih Galuh, terima kasih Sama-sama. Dewi. Tetap semangat Iya. kuliahnya, Iya. tetap semangat jalan kesana kesininya untuk ya mungkin benar-benar selalu bareng gitu ya. Iya. Ya salam buat orang tua nanti Iya. dari Hindu Channel dan juga dari tim Hindu Channel semua ya. Terima kasih pemirsa Hindu Channel. Ini adalah bentuk kepedulian dari Hindu Channel untuk memberikan video momen-momen di mana kita bisa mengingat masa lalu siapapun yang datang ke Hindu Channel dan yang menyaksikan. Akhir kata kami tutup bersama dengan Dewi dan Galuh dengan para Masanti. Sini. Om Santi 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 Om. Sukses semua. Terima kasih juga.